qamati shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Oke Pak, terkait kasus oknum pencabulan oleh guru di SMP 14 ini gimana Pak perkembangan? Apakah sudah diperiksa atau gimana? Ya, alhamdulillah untuk terkait perkara tersebut ya statusnya sudah sekian lama sudah ditingkatkan ke penyidikan ya. Artinya kalau sudah penyidikan sesuai dengan pasal 1 KUHP itu kan namanya penyidikan kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti ya, bukti-bukti dalam rangka membuat terangnya tindak pidana guna menentukan atau menemukan siapa tersangkanya. Itu penyidikan ya menurut pasal 1 KUHP ya. Kemudian sampai saat ini ya, progresnya perkembangannya sudah penyidik saya di unit BPA sudah mengumpulkan bukti-bukti ya dalam rangka memutuskan alat bukti kan ya. Ada keterangan saksi ya, ada keterangan ahli ya, konstruksi surat petunjuk ya sesuai dengan pasal 184 KUHP. Nah, untuk yang bersangkutan ini kita panggil sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini panggilan pertama atau kedua? Panggilan kedua. Panggilan kedua. Ya, panggilan pertama ada konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir karena ada halangan apanya, ada alasannya disampaikan ke penyidik. Kemudian surat panggilan kedua ini hadir, alhamdulillah hadir diambil oleh PH-nya ya, diambil oleh PH-nya. Ini kapasitasnya sebagai saksi. Sebagai saksi untuk ini. Berarti untuk selanjutnya pemanggilan saksi lagi atau ini Pak ke depan? Ya, kita lihat apakah nanti penyidik saya dalam pemeriksaan sebagai saksi nanti dinilai sudah cukup atau perlu pendalaman lagi di tingkat pemeriksaan sebagai saksi atau tidak, nanti kita lihat hasilnya dulu. Kita lihat dulu hasilnya pemeriksaan sebagai saksi sudah cukup sekali diperiksa ini atau mungkin ada tambahan itu kan perlu kita kaji dulu keterangannya kayak apa. Ini setelah dipanggil saksi ini Pak, apakah akan langsung ditetapkan tersangka atau langsung menunggu lagi nih Pak? Ya, ini saya sampaikan ya karena ini ada tahapan ya, baik yang diatur di Perkap ya, Perkap 06/2019 tentang penyidikan tindak pidana atau juga di peraturan Kabar Eskrim ya. Nah, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Kemudian kami juga harus tunduk ya. Di samping tunduk pada KUHP juga ada putusan MK. Putusan MK nomor 21 PUU Romawi 12 atau 13 tahun 2014 tentang penetapan tersangka. Disebutkan dalam putusan MK bahwa ya untuk dalam rangka menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus di samping harus tunduk pada KUHP yaitu minimal 2 alat bukti yang sah ya, juga harus dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap calon tersangkanya. Nah, itu ada pemeriksaan pendahuluan bisa di tingkat penyidikan maupun bisa di tingkat penyidikan ya, sebagai saksi. Itu amanat putusan MK, harus kami lewati tahapan-tahapan itu ya. Ini akan berapa lama Pak setelah pemanggilan jadi saksi ini untuk pemanggilan lagi Pak? Kira-kira? Ya kita lihat dulu Mas Agus, kita lihat dulu hasil keterangannya kayak apa. Nanti ya penyidik kami juga akan mengkaji nanti keterangannya apakah dinilai sudah cukup atau tidak. Kalau sudah cukup nanti ya bahwa sesuai dengan Perkap 06/2019 tentang penyidikan tindak pidana kan ada aturan namanya gelar perkara. Nah,
gelar perkara itu untuk menguji apakah misalkan gelar dalam rangka tujuannya gelar perkara untuk menetapkan tersangka, kita uji apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Itu masih proses, Mas Agus. Tapi tahapannya harus itu. يا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mbah Manudin masuk ke ruang kasat unit PPA. Masuk ke unit. Terkait kasus Bamo ini, apa aja Bu yang ditanyakan tadi Bu di dalam? Oh, hari ini kita hadir untuk memberikan keterangan aja sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Itu. Berapa jam Bu diperiksa tadi Bu? Sekitar 5 jam atau 6 jam dari jam setengah 2. Berarti ada pemberitahuan nggak Bu ke depannya untuk dipanggil lagi Bu? Oh, kalau untuk kedepannya mungkin kita ikuti dulu prosesnya penyidikan, pemeriksaan. Nah, nanti kalau misalnya ada perkembangan selanjutnya mungkin bisa kita pantau sama-sama rekan-rekan sekalian. Oke. Ya, ini dengan Ibu siapa Bu? Dengan Sinta, saya dari kantor Firma Hukum Bendra Wardana N14.